datang di Podcast One, podcast kesehatan hewan. Podcast One, Banten Bogor. Halo Sobat Podcast, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di Podcast One, podcast kesehatan hewan. Tempat kita belajar tentang kesehatan hewan dan dampaknya bagi masyarakat. Pada episode kali ini, saya Gina Anissa Fitriani bersama 4 rekan saya akan membahas tentang penyakit mulut dan kuku atau yang sering disebut PMK yang menjadi isu terbesar di Indonesia. Kami akan membahas mulai dari apa itu PMK, penyebarannya, gejalanya, hingga dampaknya bagi peternakan di Indonesia. Semua pembahasan dilengkapi dengan data dan fakta yang valid. Yuk kita mulai. Untuk memulai episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Bang Jidan Wahyu Rangga Saputra sebagai narasumber pertama. Nah, Bang Jidan, bisa jelaskan kepada pendengar apa itu PMK dan bagaimana sih ini menyebarnya? Baik, terima kasih Kak Dina atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebelum kita bahas tentang PMK, untuk Sobat Podcast One, tahu nggak sih apa itu PMK? Nah, PMK adalah penyakit virus yang sangat menular, terutama menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh virus Food and Mouth Disease Virus atau disingkat FMDV. Penyebaran penyakit ini bisa melalui kontak langsung antara hewan melalui udara, makanan, air, dan benda-benda yang terkontaminasi oleh sapi yang terkena PMK seperti peralatan peternak. Data dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) menunjukkan bahwa PMK masih menjadi ancaman serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit ini dianggap sangat merugikan karena menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Seperti itu, Kak Gina. Terima kasih Bang Jidan atas pemaparannya. Sobat S1 udah tahu kan apa itu PMK dan cara penyebarannya. Sekarang kita bahas tentang gejala PMK. Di sini sudah ada narasumber kedua, yaitu Kak Alia Akmalina. Nah, untuk Kak Alia, bisa nih dijelasin bagaimana gejala penyakit ini pada hewan? Baik, terima kasih Kak Dina atas waktunya. Nah, hewan yang terjangkit PMK biasanya mengalami gejala seperti demam tinggi, kelumpuhan di bagian mulut, lidah, dan kuku. Gejala lain yang muncul adalah penurunan berat badan dan penurunan produksi susu pada sapi perah. Nah, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Veterinary Research, PMK menyebabkan penurunan produksi susu sehingga 50% pada sapi. Gejala ini biasanya muncul dalam jangka waktu 2-14 hari setelah hewan tersebut terinfeksi. Yang paling memprihatinkan adalah virus ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat di kalangan populasi hewan. Wah, terima kasih banyak nih Kak Alia atas pemaparannya. Dan sekarang kita masuk ke dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh wabah PMK. Di sini sudah ada Kak Maslina Wari Hasibuan, narasumber ketiga. Nah, untuk Kak Maslina, bagaimana pengaruh PMK terhadap perekonomian peternakan di Indonesia? Wah, baik, terima kasih Kak Gina atas waktu yang telah diberikan. Seperti yang kita tahu, dampak PMK sangat besar bagi peternak di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pertanian Indonesia, selama wabah PMK pada tahun 2022, lebih dari 500.000 ekor ternak terinfeksi. Dan ribuan diantaranya harus dimusnahkan. Ini menyebabkan kerugian besar bagi peternak, terutama di wilayah Jawa Barat, Aceh, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, sektor peternakan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan produksi. Misalnya, dalam data menunjukkan bahwa selama wabah, nilai perdagangan hewan ternak menurun sangat drastis, yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi peternak kecil hingga kalangan menengah. Terima kasih banyak atas pemaparannya Kak Maslina. Sekarang kita bahas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan peternak
dilakukan? Baik, terima kasih Kak Gina atas waktu dan tempatnya yang dilakukan. Di sini, upaya yang dilakukan terutama berfokus pada vaksinasi dan pembatasan mobilitas hewan antar wilayah. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program vaksinasi massal sejak Juni 2022 hingga akhir tahun 2023. Sudah lebih dari 10 juta dosis vaksin disuntikan kepada hewan ternak di seluruh Indonesia. Nah, selain itu, kebijakan karantina ketat diberlakukan di wilayah-wilayah terdampak. Data dari Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa lebih dari 100.000 hewan telah diperiksa dan dicegah dari perpindahan ilegal selama masa wabah. Terima kasih Bang Fadil untuk pemaparannya. Sekarang mari kita buka diskusi singkat. Menurut kalian, apa tantangan terbesar dalam penanganan PMK di Indonesia? Baik, tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman di kalangan peternak tentang pentingnya vaksinasi dan karantina. Beberapa peternak mungkin merasa bahwa langkah-langkah ini terlalu merepotkan bagi mereka. Nah, selain itu, masalah logistik juga sangat penting. Banyak daerah pedesaan yang sulit dijangkau dan ini memperlambat distribusi vaksin. Saya setuju. Selain itu, masih ada stigma di antara peternak. Banyak yang khawatir melaporkan hewan sakit karena takut kehilangan mata pencariannya. Padahal, dengan laporan sejak awal, penting untuk pengendalian wabah penyakit itu sendiri. Nah, terima kasih Bang Jidan, Kak Alia, Kak Masrina, dan Bang Fadil atas diskusi yang sangat menarik ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa PMK bukan hanya tantangan bagi kesehatan hewan, tapi juga ekonomi nasional. Dengan kerjasama antara pemerintah, peternak, dan masyarakat, kita bisa mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi penting. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Podcast Kesehatan Hewan.